1, 2, dan 3 saya abaikan. Saya hanya membahas keempat dan kelima. 5 tanda orang beriman menurut Alkitab. Pendengar masih ingat tadi loh? Dia bisa berbicara dalam segala bahasa, memegang ular dan sebagainya ya, mengusir setan dengan namaku. Tidak saya bahas. Nah, yang keempat, sekalipun minum racun maut tidak akan bawa celaka. Ini tanda iman. Jadi kalau mereka tidak berani mempraktekkan ini berarti tidak beriman. Gimana Pak kalau mempraktekkan ini mati? Yo gak beriman manjane. Ini Alkitab loh ya. Saya bukan buat-buat, ini Alkitab. Dan yang kelima, meletakkan tangannya di atas orang sakit. Bayangkan, bandingkan dengan iman menurut Islam. Mana yang rasional? Maka saya katakan dengan mempelajari perbandingan, keyakinan kita terhadap kebenaran Islam itu semakin, walaupun tanpa perbandingan kita sudah yakin la ilaha illallah. Tapi setelahnya kita melihat, ternyata nabi-nabi yang dahulu di kitabnya juga seperti ini. Tapi ini memang di YouTube ada yang menjelaskan Pak. Iya. Jadi roh itu begini, begini. Jadi sehingga kalau apa salah, ya memang Yesus itu ya Allah. Nah itu. Yesus itu ya ini. Memang Quran sudah memberitahu Ibu, ya lah. Quran memberitahu, dan di antara manusia ada yang pembicaraan tentang dunia, menarik hati. Ketika dia ngomong, dia sampai delomong. Akhir-akhir, maka Yesus itu adalah Tuhan. Urainya di sini kan begitu ya. Burini, maka akhirnya Yesus adalah Tuhan. Saking pintar ngomong, delomong ade. Itu Quran sudah memberitahu. Dan di antara manusia ada orang yang perkataannya tentang dunia. 204. Kita itu harus waspada dengan orang-orang seperti itu. 2 Surat Al-Baqarah 204. Ya. Dan di antara manusia ada yang pembicaraannya tentang kehidupan dunia mengagungkan engkau. Dan dia bersaksi kepada Allah mengenai isi hatinya. Padahal dia adalah penentang yang paling keras. Coba tak kurang apa Quran. Ketika dia menerangkan bahwa Yesus adalah anak Allah, luar biasa. Bulat gak karu-karuan, yang pada intinya, nah berarti Yesus adalah anak Allah. Padahal dia adalah penentang yang paling keras, pendusta ya. Lalu bagaimana sikap kita terhadap orang seperti ini? Allah memberitahu, kalau saya tidak salah 3176 ya, 7196 insya Allah. Kalau saya tidak salah, kadang-kadang saya lupa surat 7 apa surat 3. Surat 3 kalau gitu. Sebentar, nanti saya carikan supaya tidak salah, supaya tidak menjadi PR. 176. Ya. Dan janganlah engkau Muhammad dirisaukan oleh orang ini dengan mudah kembali jadi kafir. Bentar ya, saya carikan dulu supaya ayat kewaspadaan ini ya. Maaf, 196. Iya, 196. Jangan sekali-kali kamu terperdaya. Iya. Surat 3 ayat 196 dan 197. Jangan sekali-kali kamu terperdaya oleh kegiatan orang-orang kafir yang bergerak di seluruh negeri. Itu hanyalah kesenangan sementara. Kemudian tempat kembali mereka ialah neraka jahanam. Jadi itu seburuk-buruk tempat tinggal.
Makanya kembali lagi hubungannya iman, ilmu. Ya. Kita ngaku beriman kalau tidak berilmu, dibujuki sama 204 ini. Dan di antara manusia ada orang yang berkata tentang dunia luar biasa. Ning, aku biyen iku lara wis nemen katek mateke ning. Aku nang gereja disuuk ngene lho waras ning. Sehingga saya sampai sekarang aktif ke gereja. Lho ngono. Terhadap orang sakit dikonokno kira-kira apa? Gereja ndi aku terno. Loh, karena memang ayatnya begitu. Tanda iman. Apabila meletakkan tangannya di atas orang sakit, sembuh. Loh, ini ayat. Tuhan kita Yesus betul-betul membuat saya sembuh. Buktinya saya nggak ngerti, aku biar niku sekarang mate. Tapi karena ayat dan saya yakin betul terhadap ayat ini. Dan ini tanda iman menurut Kristen loh ya. Ibu, tanda iman menurut Islam apa? Penjelasan orang beriman dah. Tanda iman menurut Islam, menurut Quran. Ayat lain, tanda iman. Kalau tadi ada surat 8 ayat 4, ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka itulah orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Tandanya apa? Tandanya ayat 2 dan ayat 3. Ini tandanya. Ada 5 tanda ini. Innamal mu'minuna, sesungguhnya orang beriman itu satu, apabila disebut nama Allah gemetar hatinya. Apabila dibacakan ayat Al-Quran bertambah keimanannya ya, dan mereka bertawakal kepada Allah. Jadi tanda ini harus ada pada diri kita kalau kita ingin dikatakan orang beriman yang sebenar-benarnya. Lalu yang keempat, ayat 3, mereka memberikan sholat ya. Jadi ada 5 itu kalau kita lihat. Tanda iman menurut Alkitab. Nah, ada 5 tanda yang pernah kita bahas itu. Ada 5 tanda. 1, 2, dan 3 saya abaikan. Saya hanya membahas keempat dan kelima. 5 tanda orang beriman menurut Alkitab. Pendengar masih ingat tadi loh? Dia bisa berbicara dalam segala bahasa, memegang ular dan sebagainya ya, mengusir setan dengan namaku. Tidak saya bahas. Nah, yang keempat, sekalipun minum racun maut tidak akan bawa celaka. Ini tanda iman. Jadi kalau mereka tidak berani mempraktekkan ini berarti tidak beriman. Gimana Pak kalau mempraktekkan ini mati? Gak beriman macamnya. Ini Alkitab loh ya. Saya bukan buat-buat, ini Alkitab. Dan yang kelima, meletakkan tangannya di atas orang sakit. Bayangkan, bandingkan dengan iman menurut Islam. Mana yang rasional?